Selamat pagi saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan. Puji syukur atas pemberian Tuhan kepada kita. Hingga pagi yang baru kita masuki. Semoga berlanjut dan tidak berkesudahan kasih Tuhan atas kita. Kita merenungkan firman Allah dari kitab Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, dari hewan kita mendapat inspirasi atas hal yang mereka miliki. Dari semut, kita memetik pelajaran tentang kerajinan. Dari anjing, kita melihat kepatuhan kepada orang yang merawatnya. Kali ini, saya mengajak untuk melihat hal lain tentang arti kesetiaan dari burung elang atau raja wali. Burung elang paruhnya kuat dan kuku kakinya kokoh. Kedua kelebihan ini menjadi modal utamanya. Paruh untuk mencabik-cabik hewan sasarannya, dan kuku untuk mencengkramnya. Dengan kuku yang kokoh itulah ia membawa hewan buruan tanpa terlepas. Struktur tubuh elang atau raja wali itu tegap. Kalau singa dijuluki raja hutan, bisa dikatakan elang adalah raja di angkasa. Tidak ada unggas lain yang dapat menandingi lebar sayapnya dan kecepatan terbangnya. Rasanya, tidak ada jenis burung lain yang menyamai kehebatannya. Menukik langsung untuk mencengkram seekor ikan yang terlihat di permukaan air. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak tahu elang atau raja wali itu hewan yang paling setia pada pasangannya. Meski ia pergi menjelajah jauh, ia hanya mau berhubungan badan dengan elang betina, pasangannya yang menunggu di sarangnya. Jadi, bukan hanya manusia yang mengenal monogami, elang juga. Bedakan dengan ayam jantan yang selalu mengejar ayam betina manapun untuk memadu kasih, atau hewan lainnya. Luar biasa. Hewan yang kelihatannya garang dan ganas, tetapi menyangkut pasangan, ia setia hanya kepada pasangannya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Anda dan saya tentang arti kesetiaan atas perkawinan. Kita punya pemahaman perkawinan itu sakral. Karena itu harus dijaga sebaik-baiknya dan dirawat dengan tetap memelihara cinta dan kesetiaan. Inilah dunia kecil, di mana seorang laki-laki dan perempuan terikat komitmen membangun kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang di dalamnya setiap pasangan hidup mengekspresikan hal yang terbaik buat satu sama lain. Saudara, Alkitab menyamakan relasi suami dan istri dalam perkawinan seperti relasi Kristus dengan jemaatnya. Kita tahu hal menonjol
dari relasi itu adalah Kristus yang mau berkorban dan Kristus yang menyayangi jemaatnya. Jadi dua unsur itu wajib ada dalam perkawinan Kristen. Mutlak ada di antara kita yang terikat perkawinan. Tanpa itu, perkawinan tidak lebih hidup bersama yang hambar, kering dan membosankan. Tanpa pengorbanan dan cinta, maka tidak akan lahir kesetiaan. Lihatlah perkawinan tanpa cinta. Bisa jadi karena pelarian atau terpaksa keadaan tertentu. Sulit berlangsung langgeng. Malah yang kerap ditemui berakhir berantakan. Mengapa? Anda tentu tahu, sayur tanpa garam hambar rasanya. Paling tidak, perkawinan tanpa cinta akan seperti itu juga. Saudaraku, firman Tuhan mengajak agar Anda dan saya yang terikat dalam perkawinan setia satu sama lain. Kiasan ranjang atau tempat tidur maksudnya tentu ranjang perkawinan. Sebuah tempat yang sangat pribadi, tempat eksklusif, dan hanya untuk tidur berdua dengan pasangannya. Dan itu, kata firman Tuhan, tidak boleh dicemari. Artinya, tidak boleh ada pria atau wanita siapapun yang boleh memadu kasih selain pasangannya. Dalam bahasa populer dan lugas, jangan membuat affair dengan siapapun. Tidak boleh ada pria lain dan tidak boleh ada wanita lain. Saudara, mengapa hari ini kita mengangkat pentingnya kesetiaan dan cinta dalam perkawinan? Karena kedua hal itu penting. Dalam dunia di mana perjumpaan satu dengan yang lain begitu cair, maka orang bisa tidak terhindarkan dari suasana yang kebablasan, tergelincir pada relasi yang tidak boleh seharusnya dilakukan. Terus terang, tren yang kita lihat adanya praktek yang kurang menghargai tentang sakralnya perkawinan. Sehingga lihatlah betapa makin mudahnya perceraian, termasuk di kalangan Kristen. Ungkapan, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, bagaikan kata-kata biasa yang bisa dilanggar oleh keinginan hati yang egoistik, bahkan tak takut dihakimi Allah. Saudaraku, betapa indah jika Anda dengan perkawinan Anda yang dulu dipersatukan Allah di altar sucinya berjalan bahagia. Ya, siapa yang tidak ingin menjalani perkawinan bahagia? Untuk itu, harus tetap dijaga kesetiaan dengan pasangan. Kita optimis, kita bisa, asal mau berkorban dan dibimbing kehendak Tuhan. Kita yakin, kita bisa, selama kita mempunyai cinta, saudara-saudara. Elang atau Raja Wali saja bisa, yang tidak pernah membaca Alkitab dan mendengar khotbah pendeta.
Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai suami atau istri yang setia dan terus setia kepada pasangan yang Engkau persatukan. Kami setia dengan pasangan kami hingga akhir hayat. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Saudara masih dengan Pendeta Supriyatna.